Selamat siang semuanya. Kita lanjut materi yang kemarin, yaitu tentang menyusun proyek. Dan sekarang lanjutannya yaitu masalah kekuasaan yang berasal dari keahlian, ya. Berasal dari keahlian dan referen power, ya. Expert atau power yaitu kemampuan untuk mengajak anggotanya untuk melakukan sesuatu demi terselenggaranya proyek, ya. Tentunya yang menyangkut masalah manajer perusahaan atau pimpinan perusahaan, tentunya yaitu dikatakan menyangkut masalah kemampuan, menyangkut masalah keahlian suatu tim proyek tersebut, yaitu untuk mampu mengajak anggotanya, mengkoordinir anggotanya di dalam suatu perusahaan untuk bekerja sebagaimana pekerjaan tersebut bisa berhasil atau sukses dan akan mencapai tujuan yang diharapkan. Itulah yang dimiliki oleh seorang pimpinan perusahaan atau manajer proyek tersebut. Kemudian, karena ia dianggap memiliki pengetahuan, berarti ada yang dikatakan referen power, berarti kemampuan untuk membuat para peserta proyek tanggap terhadap keinginan-keinginannya. Bagaimana cara seorang pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan untuk bisa memberikan pengertian terhadap anggota bawahan untuk bisa menanggapi apa yang dia berikan kepada seseorang bawahan tersebut. Bagaimana anak bawahannya bisa menanggapi hal-hal yang diberikan atau saran yang diberikan oleh manajer sendiri. Itulah yang perlu kalian pahami kalau dalam berbicara mengenai masalah manajer proyek atau pimpinan suatu perusahaan. Berikut kita membahas tentang masalah tim proyek bertugas penuh atau biasa diistilahkan full time, yaitu untuk proyek tersendiri, ya. Tentunya bertugas untuk full time atau bertugas penuh, tentunya di dalam pekerjaan itu tidak ada pekerjaan lain selain berurusan tentang masalah proyek di dalam perusahaan tersebut. Berbicara tentang proyek tersebut, tentunya tidak ada hal lain selain itu yang kita kerjakan, sehingga dikatakan bahwa tim proyek bertugas penuh atau full time. Berikut faktor-faktor yang menentukan ukuran tim proyek yang timbul karena manajer proyek berkeinginan anggotanya proyek bekerja sepenuhnya kepadanya, maka organisasi gugus tugas sehingga mengakibatkan pengorbanan tujuan dasar perusahaan. Ya, tentunya yang diketahui bahwa dalam faktor yang menentukan suatu ukuran tim proyek, maka timbulnya karena adanya manajer proyek yang berkeinginan kepada bawahannya atau kepada anggota-anggotanya bagaimana caranya anggota tersebut di dalam proyek bisa bekerja sepenuhnya, bisa bekerja dengan baik,
organisasinya bisa mengakibatkan pengorbanan yang bertujuan, yaitu berdasarkan kepada perusahaan menyangkut masalah properti bangunan atau konstruksi. Berikut, di dalam tujuan dasar suatu perusahaan ini, yaitu pertama, yaitu A, besar kecilnya ukuran lingkup proyek. Dilihat dari besar kecilnya suatu proyek tersebut, ya. Kompleksitas suatu proyek bagaimana, dan macam kontraknya biasanya yang berdasarkan harga berubah-ubah bisa menentukan lebih banyak karyawan untuk administrasi, ya. Karena adanya macam kontrak, maka harga bisa berubah. Kalau perusahaan dikatakan bahwa perusahaan akan jangka panjang untuk menyelesaikan pekerjaan, berarti tentunya pada karyawan administrasinya tentunya bisa berubah dan akan dikatakan bahwa lebih banyak untuk membutuhkan suatu karyawan administrasi, karena banyaknya hal yang harus diselesaikan di dalam, karena pekerjaan juga sangat panjang waktunya. Baik, kita lanjut. Kontrak pertama yaitu kontrak harga tetap. Kontrak harga tetap menyangkut masalah harga tetap dengan ekselasi terdapat, yaitu disesuaikan naik turunnya. Ya, tentunya masalah harga tentunya kita harus sudah paham bahwa menyangkut anggaran suatu bahan di dalam pekerjaan kita, tentunya kita harus paham bahwa suatu waktu bisa akan naik dan pada waktu juga, tapi kadang itu bisa turun kalau bisa, tapi yang sering itu berubah yaitu masalah kenaikan bahan. Berikut, harga tetap dengan perangsang bila lebih awal selesainya suatu pekerjaan, ya. Tentunya harga tetapnya yaitu perangsang apabila suatu pekerjaan telah selesai nanti. Kontrak dengan satuan tetap seperti M3 atau kubik untuk pembuatan jalan raya, pengerukan pelabuhan. Itu kalau kontraknya itu memang ada 3, yaitu kubik, pembuatan jalan, dan pengerukan pelabuhan. Berikut, harga tidak tetap atau yang kedua harga tidak tetap. Harga tidak tetap dengan satuan batas maksimal, ya. Harga tetap, tidak tetap, dan harga tetap. Berarti harga bisa berubah. Pada suatu saat ada perubahan. Kemudian pada suatu saat ini bisa harga berubah bila diketahui bahwa turunnya suatu bahan berarti itu sangat mempengaruhi suatu pekerjaan, berarti baguslah kalau bahan turun dan kita membutuhkan pada saat itu. Kemudian harga tidak tetap dengan risiko ditanggung bersama, ya. Kalau dikatakan bahwa harga tidak tetap, terpaksa dikatakan bahwa semua risiko itu ditanggung bersama di dalam suatu perusahaan. Apa yang tidak bagus tentunya kita tanggung bersama. Olehnya itu pada semua pekerjaan yang diberikan kepada kita, masing-masing bidangnya kita, baik perencanaan gambar, baik perencanaan anggaran biaya, baik masalah administrasinya dan lain-lain sebagainya, tim teknisnya, perancang gambarnya dan ukurannya dan lain-lain sebagainya, tentunya masing-masing harus bertanggung jawab untuk bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain agar suatu saat tidak ada kesalahan, karena di mana dikatakan bahwa apa yang terjadi dalam satu bidang saja tentunya tanggung jawab bersama di dalam perusahaan.
Berikutnya, keinginan pemilik memperoleh informasi yang lengkap seperti latar belakang, evaluasi, dan perhitungan peralatan, dokumen lelang, dan lain-lain. Ya, jelas kalau dikatakan bahwa dalam suatu kepemilikan perusahaan tentunya harus kita memperoleh informasi-informasi apapun yang lengkap kita harus peroleh. Apakah masalah informasi lengkap tentang bahan, apakah informasi lengkap tentang keadaan-keadaan lingkungan, kemudian keadaan-keadaan karyawan, keadaan-keadaan masalah biaya dan lain-lain sebagainya, itu semua mempengaruhi, yaitu tentang dokumen lelangnya juga, masalah peralatannya yang lengkap atau tidak, itu semuanya tentunya mempengaruhi semua tentang hal tersebut untuk berlakunya pekerjaan di dalam suatu perusahaan tersebut. Berikut, faktor geografis dan komunikasi antara lokasi proyek dengan kantor pusat, seperti lokasi proyek di negara berkembang dengan kantor pusat di luar negeri. Untuk kontraktor luar negeri tentunya kantor itu salah satu contoh, ibu kasihkan contoh, yaitu masalah jarak jauh dari kantor dengan perusahaan, jarak jauh kantor dengan rumah tentunya sangat mempengaruhi. Jadi tentunya semuanya itu kita memperoleh hasil yang terbaik, hasil yang lengkap. Masalah transportasinya jalan, masalah lamanya di perjalanan untuk menuju menempuh kantor, semuanya mempengaruhi. Kemudian adanya kepentingan khusus bagi perusahaan seperti akan mendapatkan kontrak-kontrak baru, ya tentunya sangat perlu juga diketahui, yaitu masalah kepentingan khusus perusahaan seperti mendapatkan kontrak baru. Tentunya pada saat berjalannya suatu pekerjaan harus dipahami, jangan sampai perusahaan ini setelah habis kontrak langsung bunuh tikar. Jangan, harus kita cari informasi-informasi ke anggota-anggota lain perusahaan atau teman-teman untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya supaya pekerjaan tersebut bisa berlanjut. Oke, demikian materi pada siang hari ini, kiranya disimak baik-baik dan pada saat ada tugas lagi bisa dijawab dengan baik juga. Selamat belajar dan selamat siang. Tuhan selalu menyertai kita dan jaga selalu kesehatan di dalam semester semakin mendekat. Anda harus sehat. Sekian dan terima kasih.